Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Carlina, NPM 1834020010 dari kelas 6A Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam dengan dosen pembimbing Bapak Julius Wahyu Setiadi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema pengaruh sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Adapun judul materi yang saya ambil yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan interaksi positif dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, hakikat pembangunan Indonesia adalah untuk mengejar pencapaian kualitas hidup yang tinggi. Di sini, maksudnya itu mencakup kualitas lingkungan tempat bermukim maupun kualitas diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam, tanpa meninggalkan aspek keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem. Karena masih banyak kurangnya kepedulian masyarakat yang berpendidikan tinggi terhadap keberadaan lingkungan pedesaan dan pertanian. Ini akan menjadi salah satu faktor kelemahan pendidikan dalam menyadarkan peserta didik akan pentingnya lingkungan dan berinteraksi positif dalam ekosistemnya. Selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan. Hal ini merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mengelola sumber daya alam dan memiliki wawasan positif dari ekosistem, akan menjamin keserasian antara teknologi yang diterapkan dalam pembangunan dan lingkungan sebagai ekosistemnya. Yang pertama, ada manusia sebagai komponen lingkungan. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, manusia itu menganggap dirinya seolah-olah menjadi spesies yang paling dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kita sebagai manusia tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak terdapat tumbuhan dan hewan. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan akan tetap hidup seandainya tidak ada manusia. Di sini berarti manusia yang memerlukan kehadiran tumbuhan dan hewan, bukan sebaliknya. Manusia itu hanya dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi ambang batas daya dukung tersebut dalam hal ekosistem. Untuk memperoleh manusia yang memiliki kemampuan demikian, maka setiap manusia haruslah terlebih dahulu menyadari dan belajar tentang keberadaan dan kondisinya dalam lingkungan. Yang kedua, ada interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia akan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manusia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa manusia memiliki potensi mengubah lingkungannya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Melalui teknologi, manusia akan mengolah lingkungan dan menyesuaikan diri dengannya. Teknologi membuat lingkungan nyaman, aman, dan efisien untuk didiami atau diolah. Oleh karena manusia dipengaruhi lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak pada manusia dan lingkungan. Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan antara lain, yang pertama ada terkurasnya sumber daya. Yang kedua, gangguan iklim. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Yang keempat, destabilisasi dan dekompensasi. Yang kelima, konsumsi tinggi dan massal. Yang keenam, destruksi dan kepunahan spesies dan tumbuhan serta distorsi biokultural. Dengan adanya dampak negatif tersebut, pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dengan lingkungan yang seperti ini akan bersifat sirkuler. Terdapat dua macam bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu yang pertama ada interaksi positif dan yang kedua ada interaksi negatif. Maksud dari manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Sedangkan manusia yang berinteraksi negatif terhadap lingkungannya yaitu apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya, baik fisik, biotik, maupun sosiokultural melebihi ambang batas daya dukung lingkungannya, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, ada peranan pendidikan dalam upaya mendapatkan sumber daya manusia yang baik, yang dalam perilaku kesehariannya tetap berinteraksi positif dengan lingkungannya.
Maka, pendidikan merupakan jalur yang ideal dan yang paling bagus untuk ditempuh. Melalui pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dapat berperilaku positif terhadap lingkungannya. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas, yang sadar akan lingkungannya adalah yang mampu atau sanggup berinteraksi positif terhadap lingkungannya. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi antara manusia adalah interaksi yang bersifat positif. Untuk dapat berinteraksi secara positif, maka manusia harus belajar mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem, baik melalui pendidikan persekolahan formal maupun melalui jalur pendidikan luar sekolah atau non-formal. Kedua jalur pendidikan tersebut merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam interaksinya terhadap lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.